kali ini kita akan membahas interface Adobe Photoshop CS6 ya, tampilannya, fungsi-fungsinya, kemudian cara membuka atau membuat file baru, menyimpan dokumen, kemudian membukanya kembali. Ya, itu materi kita hari ini. Yang pertama kita aktifkan dulu program aplikasinya. Langsung saja double klik ikonnya, dari start juga bisa. Nah, ini dia aplikasi Photoshop CS6 kita sepakati untuk kita gunakan untuk materi ini ya. Nah, yang pertama itu tampilan file menu ya, menu bar. Menu ini digunakan untuk membentuk dan mengedit gambar ya. Masing-masing menu ini beda-beda namanya ya, untuk membedakan fungsinya secara spesifik, dan menu ini mempunyai sub menu. Ini dia sub menunya. Iya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada option bar. Option bar itu di bawahnya file menu ini di sini. Nah, option bar ini akan menampilkan pilihan yang berhubungan dengan tool yang sedang aktif. Sebelah sini gini kan. Ini move tool, ini dia propertiesnya ya, berbeda-beda. Nah, kalau di Corel Draw ini property bar, kira-kira begitu. Jadi sub menu tentang tool yang sedang aktif. Nah, kemudian ada toolbox. Ini yang saya klik ini di toolbox ya. Ini tool yang akan membantu kita dalam hal editing sebuah gambar pada kanvas yang telah kita buat ya. Kalau nggak ada kanvas yang aktif, kita nggak bisa gunakan tool ini ya. Nah, sekarang kemudian palet ya, jendela palet ini di sini untuk color ya, ada layer, channel, adjustment, style gitu ya. Nah, ini gunanya untuk membantu kita saat melakukan modifikasi gambar atau teks yang tidak tersedia di option bar ini ya. Jadi secara default palet ini ditempatkan dalam sebuah kelompok ya. Terkadang palet ini atau palet yang kita butuhkan nggak tampil di layar, maka kita bisa aktifkan dari menu window selection, ya, window brush, itu sembunyikannya ini aja gitu ya. Iya, dan tampilan-tampilan lain. Baik, itu dia mengenai interface. Sekarang kita mau membuat file atau lembar kerja baru, kanvas baru di Photoshop ya. Caranya klik menu file, pilih new. Oke, untuk name adalah nama daripada kanvas atau dokumen yang mau kita buat, misalnya latihan 1. Nah, kertasnya kita pilih yang international paper. Karena default dia memilih A4, biarin aja. Nah, satuannya bisa berupa pixel, inci, centimeter, milimeter. Nah, kita tinggal pilih mana yang familiar dengan kita, itu centimeter aja, kemudian pixelnya centimeter. Nah, di sini resolusi defaultnya 118,11. Inilah defaultnya. Nanti hasilnya sama seperti kualitas gambarnya ya, kualitas ukuran resolusi gambarnya. Nah, kalau di Windows 7 kamu pakai titik di sini ya. Windows 7 pakai titik, kalau Windows 10 dia pakai koma. Oke, color mode-nya kamu bisa pilih tetap RGB aja, ada blue color. Kalau kita mau buat hitam putih itu grayscale, yang lain tetap berwarna ya. Kita pilih default RGB aja. Bitnya tetapkan di 8, background content biarkan saja secara default. Kalau profil pixelnya juga biarkan saja secara default. Nah, kemudian oke kan.
ini kanvas yang mau kita buat ya, atau mau kita jadikan tempat pengolahan gambar ya. Nah misalnya saya masukkan teks begini ya, contoh latihan 1. Oke, nah ini dia teksnya. Nah untuk merubah teksnya kita bisa blok, kemudian nah ini contohnya iya. Nah kita coba untuk menyimpan dokumen ya. Oh sebentar, ini saya tambahin dulu kanvasnya ya. Ini layout cetaknya, layout cetak juga bisa. Misalnya kita mau mencetak foto gitu ya, langsung aja open. Misalnya ini saya ambil 3x4, kita tinggal geser ke sini ya, pilihannya, kemudian kita gandakan ini misalnya iya, misalnya begini iya. Oke, itu dia, ini kanvasnya. Kalau dicetak dia ya sesuai dengan itu, sesuai dengan pengaturan kita. Oke, itu kanvasnya. Nah menyimpan dokumennya ini ya, buat aja lah ya, kita buat aja. Cara menyimpannya file save as, kemudian cari tempatnya, tempat penyimpanannya, latihan 1 PSD ya, pilih yang formatnya PSD. Kalau kita mau buat format yang lain nanti nggak bisa diedit lagi ya. Ini JPG untuk format gambar, PNG juga kita buat PSD ya, dan save. Oke, kita lihat direktori penyimpanan apakah benar udah tersimpan. Coba kita cek dulu. Oke, nah ini dia, udah ada filenya. Nah untuk membuka dokumennya, coba kita close ya. Untuk membuka dokumennya kita bisa buka Photoshopnya, kemudian file open. Ini di tempatnya direktori penyimpanan saya tadi ini. Atau bisa juga caranya double klik aja di tempat yang hitam ini. Ini dia yang tadi. Kita bisa langsung buka dari filenya, dari explorernya, dari direktori penyimpanan. Itu dia tadi materinya tentang tampilan interface, cara membuat lembar kerja baru, menyimpan dokumen, dan membuka dokumen pada Photoshop. Terima kasih.